Halo semua, selamat datang di video gue. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang AI platform baru yang gue baru ketemu, namanya adalah Artflow.ai. Nah, platform ini sebenarnya cukup cocok banget buat pemula ya, karena di dalamnya itu udah banyak banget pre-made template dan juga pre-made prompt. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing nyari prompt dan segala macam dan nyari use case untuk gimana caranya mau ngegenerate gambar lah, ngegenerate video segala macam. Itu udah ada banyak banget pre-made template-nya. Jadi kita tinggal pakai, user interface-nya gampang, terus ya udah gitu. Nah, platformnya namanya adalah Artflow.ai gitu ya. Oke, so jadi yang penasaran kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, seperti biasa di sini gue udah bikinin materinya. Jadi kita langsung walkthrough aja ke materinya. Jadi sini penjelasannya, Artflow.ai adalah platform AI yang memungkinkan pengguna untuk membuat karakter digital dan cerita animasi berkualitas tinggi dengan mudah. Cocok untuk pembuat konten, pemasar, pendidik, dan seniman. Artflow.ai menyederhanakan proses pembuatan visual yang menarik tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam. Oke, mungkin gue kasih lihat dulu aplikasinya ya sebelum gue masuk lanjut ke bawah. Oke. Kenapa gue bilang Artflow ini cocok banget buat pemula? Karena dari sisi user interface-nya tuh sangat-sangat, ya kita sangat-sangat dimanjain lah sama user interface-nya. Ini kalau misalnya kita create new image, nah di sini udah ada ya. Di sini ada prompt-nya, terus di sini ada pre-made template-nya di sini, terus di sini juga ada style control-nya. Jadi kita bisa nambahin style-style apa aja sih yang ada. Nah, di sini ada sekitar berapa nih? 3, 6, 7 berapa? 1 2 3 4 14 28. Nah, 28 art style. 28 29 30 31 32 33 34. Ada 34 art style yang bisa kita aplikasikan ke dalam waktu pas lagi kita mau ngegenerate gambar ya di gambar di dalam platform ini gitu. By the way, di kreasi AI ini gue punya ada sekitar 300 plus dan ada 3.600 gambar teman-teman ya. Jadi kalau mau punya art style yang lebih banyak untuk ngegenerate gambar, ya linknya ada di deskripsi di bawah ya, belilah kurs gue di sana gitu ya. Nah, kalau di sini dia provide sekitar itu tadi 34-an gambar ya gitu. Nah, terus abis itu berikutnya adalah di sini selain ini juga Image Studio juga yang gue suka dari si Artflow ini, dia bisa punya banyak kapabilitas ya. Selain tadi generate gambar, dia juga bisa melakukan image editing yang di dalamnya tuh ada banyak pre-made templates-nya lagi. Makanya gue bilang kenapa di sini platformnya tuh sangat mudah buat pengguna yang awam gitu, yang baru mulai. Gue nggak tahu nih prompt-nya apaan gitu kan. Meskipun gue bikinin video terus ya tentang prompt segala macam, ya tapi di sini ini udah ada udah ada pre-made template-nya. Jadi kita bisa pakai di sini gitu ya. Nah, oke. Terus berikutnya sebelum gue masuk ke dalam demonya lagi, gue masuk ke dalam materinya lagi ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini yang pertama adalah fitur utama Artflow.ai gitu ya. Yang paling main featuresnya Artflow ini sebenarnya adalah selain dari image studio sama video studio yang dimana kita bisa nge-generate image, nge-generate video juga. Nah, kita bisa bikin actor namanya. Actor ini adalah nih penjelasannya. Kita bisa unggah 10 foto diri kita sendiri untuk melatih model yang menghasilkan karakter yang digital yang konsisten. Jadi kalau misalnya AI itu biasanya problemnya adalah untuk bisa nge-generate gambar yang konsisten gitu. Nah, di sini dengan menggunakan Artflow ini kita bisa generate gambar yang konsisten dengan nge-training AI-nya pakai diri kita sendiri gitu kan. Yang disebut sebagai actor. Jadi misalnya contohnya di sini udah ada gua ya di sini. Gue ngupload 10 gambar muka gue ke dalam Artflow ini, lalu nanti dia bikin aktornya. Nah, nanti ketika kita bikin gambar, nah nanti kita bisa kasih add, nah siapa Agung gitu. Nanti di sini dia akan menggunakan muka gue sebagai karakter yang nanti dibikin di hasil gambarnya itu sendiri gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin juga ini bisa juga di sini create your AI actor. Oke, sebelum itu kita masuk materi dulu sebelum gua kasih contohnya, oke. Yang pertama adalah kemampuan bagusnya adalah actor builder. Yang kedua adalah image studio. Tadi gua kasih lihat kan beberapa kebutuhannya. Dan dia juga bisa ada kontrol-kontrol tertentu yang kita bisa pakai untuk mempermudah proses kita untuk mengenerate gambar. Video studio juga. Nah, terus kalau misalnya mau lebih detail gitu kan, fitur-fiturnya di Artflow ini ada apaan aja? Di sini ada linknya di sini. Ini bentar, bukain dulu di sini linknya. Nih.
Nah, di sini ada linknya ya. Jadi kalau gua ceritain satu-satu selesai video ini kan bisa berjam-jam gitu kan. Nah, di sini ada yang paling utama sih sebenarnya ada expand image, ada banyak nih. Edit image, ada ya dia ngejelasin model dan segala macam. Nah, kalau dari sisi teknis mungkin gua ngelihatnya di sini mereka masih pakai versi yang jadul dari sisi image generations ya. Mereka pakainya masih pakai Stable Diffusion, terus masih pakai model-model yang versi jadul yang lama gitu. Jadi ini sebenarnya platformnya nggak terlalu update. Tapi yang gue suka dari platform ini adalah yang tadi gue bilang ya, ada banyak banget studi kasus yang kita bisa pakai buat pemula di sini. Templates, ada banyak nih studi kasus yang bisa kita pakai untuk pemula, untuk kalau misalnya mau nge-generate gambar segala macam kayak gitu. Nah, ya mungkin ini bisa dipakai sebagai contoh gitu ya. Oke. Terus berikutnya di sini sorry tadi kan dirilis ya ini hilang tombol ininya websitenya. Ntar sini ya dirilis tuh ada banyak banget fitur-fiturnya ya. Di sini ada edit image segala macam, ada actor builder, di image studio dan seterusnya gitu. Nah, terus di sini juga enaknya dia punya tutorial juga. Di sini ada edit ya untuk editing gambar, ada AI video guide, terus ada add yourself to any image dan seterusnya. Nanti bisa dibaca lah di sini ya kalau misalnya mau lebih detail lagi. Cuman ini use case tadi yang common aja sih, yang umum-umum kalau kita nge-generate gambar gitu. Nah, ini use case tadinya yang cukup common gitu. Ya, jadi misalnya mood and lightning itu kita bisa ganti-ganti segala macam di sini tuh. Kayak gitu-gitu ada tata caranya dan ada step by stepnya tuh di sini kita bisa lihat di sini gitu ya. Nah, oke, berikutnya terus setelah kita ngebahas feature, sekarang kita coba ngebahas generasi gambar ya. Oke. Nah, kalau kita mau nge-generate gambar gitu, pertama by the way ini lu harus login dulu ya, lu harus daftar dulu ke si Artflow ini supaya lu bisa nge-generate gambar. Oke. Nah, untuk nge-generate gambar mungkin sebelum gua masuk ke aktor, gua ke image studio dulu ya. Kalau misalnya kita mau nge-generate gambar di Artflow, kita tinggal masuk aja ke menu image studio, lalu di sini ada tombol create new image. Nah, di sini itu ada banyak ininya ya, opsi-opsinya di sini. Nah, oke, kita walk through ya opsi-opsinya. Yang pertama ada opsi generate. Ini kan ada ini ya, ada opsi-opsinya ya. Tipe-tipe untuk ngegenerate gambar tuh kita mau base apa. Kalau generate berarti kita mau ngegenerate gambar totally dari nol from scratch gitu kan. Kalau mau make varian artinya kita ada satu gambar yang kita upload terus bikin variasi dari gambar tersebut. Lalu di sini ada edit kalau kita mau ngedit gambar, dan ya nanti gue jelasin kalau ya satu-satu ya. Ya pokoknya edit kalau kita mau ngedit gambar gitu. Nah, habis itu di sini ada generate. Oke, yang pertama di sini generate. Nah, di sini ada tipenya. Nah, gue pertama-tama bingung nih, tipe lagi udah ada tabnya di sini, terus ada tipe lagi, General Portrait Presenter. Oke, jadi di sini ada penjelasannya. Jadi yang pertama general. Jadi kalau general itu jenis gambar ini dapat dianimasikan langsung menggunakan deteksi wajah di video studio. Jadi kalau misalnya kita sorry. Jadi kalau misalnya kita nge-generate gambar gitu kan, terus abis itu kita opsinya adalah general, nanti kita bisa langsung nge-generate dan masukin ke dalam video studio. Itu yang pertama. Yang kedua adalah portrait. Portrait dapat digunakan sebagai avatar pembicaraan yang dianimasikan di video studio juga, sama. Nah, terus ketiga, gambar pembicara selalu menampilkan orang yang menghadap ke kamera dan dapat dianimasikan di video studio juga gitu ya. Nah, mungkin kalau penjelasan yang di situ bahasa Indonesia gue juga agak bingung ya ininya. Cuman kalau misalnya ini kita bisa ngelihat langsung di sini, tinggal klik aja general, nanti kita hover ke sini, nanti bisa kelihatan tuh image type general. Nanti bentuk gambarnya kurang lebih kayak gitu kan. Ada space man gitu kan yang ada di luar angkasa, bentuk kayak gini. Kalau yang portrait bentuknya kayak gini. Jadi kayak ada orang yang bulat di situ yang ngejelasin segala macam kayak gitu ya. Ngejelasin scenery tertentu. Lalu yang ketiga adalah presenter. Nah, presenter tuh misalnya kita mau bikin video explainer segala macam, nah itu bisa pilih opsi presenter. Balik lagi, makanya gue bilang kenapa ini bisa enak banget buat pemula, karena ada pre-made template-nya. Oh, ini template-nya ini gitu kan. Jadi tinggal kita pilih terus ya udah selesai gitu. Jadi ini ya, ada general, portrait sama presenter. Nah, habis itu berikutnya di sini ada aspek rasio. Ada aspek rasio 16:9, ada berapa nih? 3, 4, 5. Ada 5 aspek rasio yang kita bisa pilih gitu kan di sini. Jadi tinggal kita ada built-in aspek rasio, tinggal pilih terus nanti hasil outputnya adalah sesuai sama aspek rasio. Nah, by the way di course gua kreasi AI ini gua punya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lah aspek rasio yang bisa dipakai di sini untuk bisa ngegenerate gambar. Balik lagi. Promosi guys, beli di bawah ya. Nah, di situ aspek rasionya bisa kita pakai untuk misalnya kalau contohnya adalah Nano Banana, kita tinggal masukin aspek rasionya. Udah banyak beberapa video-video tutorial gue di belakang. Nonton lah yang aspek rasio kan, itu lebih jelas kan. Nah, nanti bisa dipakai nih aspek rasionya untuk ngegenerate gambar gitu. Nah, oke, itu ini ya aspek rasio. Lalu di sini ada model gitu kan. Ada V2 Artflow, ada V2 Preview. Jadi dia baru ngerilis lagi model baru namanya V3. Gue nggak tahu ya, gue belum ngetes nih yang V3 ini bagus apa enggak. Dia baru ngeluarin model baru nih. Tapi yang umum biasanya dipakai adalah V2 Artflow di sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi biarin aja sebagai kayak gitu. Nah, terus habis itu berikutnya di sini, nah ini yang gue suka gitu kan, yang gue bilang tadi kan. Jadi buat pemula gitu kan. Jadi di sini mereka kasih use case-nya gitu kan, atau template lah mereka bilangnya, template di mana kita bisa pakai untuk kebutuhan ngegenerate gambar dengan lebih jelas gitu kan. Jadi misalnya di sini ada camera action, terus di sini ada banyak nih opsi-opsinya, misalnya mau wizard duel, battlefield, archmage gitu segala macam. Ini lebih ke arah kalau kamera action lebih ke arah ya kameranya sih. Jadi penempatan kameranya tuh maunya adanya di mana gitu kan, positioningnya. Lalu di sini ada yang trending juga ya, kalau ini yang lagi populer terus gampang dipahami kan. Kalau di sini all templates dan seterusnya. Nah, ini di sini sebenarnya kalau templates itu kombinasi dari banyak hal ya, entah itu art style, entah itu kamera angle, terus juga ya different outfit, different expression dan seterusnya gitu. Jadi di sini biasanya udah bener-bener pre-made gitu. Misalnya kayak gini parkour gitu kan. Nah, ekspresinya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, terus ini udah semua udah ada. Dan kalau misalnya contohnya kita mau milih, misalnya gua mau jadi misalnya MVP moment, klik gitu kan. Nah, nanti ketika diklik nanti dia akan otomatis ngisi prompt-nya yang ada di sini based on template itu. Dan kalau misalnya kita udah bikin actor, nanti gue jelasin actor di belakang. Nah, kalau kita udah bikin actor, nanti dia akan otomatis ngisi si aktornya itu siapa gitu. Jadi sport photography telezoom long shot photo of gua gitu kan, of NBA player bla 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 gitu kan. Nah, nanti di situ ya udah, jadi tinggal kita pilih aja template-nya, nanti dia akan otomatis masuk ke dalam prompt gitu kan di sini. Nah, terus habis itu berikutnya di sini ada juga yang gue suka lagi adalah pose control gitu kan. Jadi di sini kita bisa, gua gedein dulu. Jadi di sini kita bisa pilih by reference. Kalau by reference di sini itu ini kan gambar ya. Jadi gambar pose. Tapi kita bisa juga ngupload pose tertentu juga. Misalnya gue pose lagi begini gitu kan. Nah, atau lagi gimana lagi gini. Nah, itu kita bisa upload semua pose itu tadi, masukin ke sini, terus nanti kita misalnya contoh ya, ini kan pre-made-nya mereka aja kan di sini, atau kita bisa pilih more. Nah, ini kan beberapa contoh pose-pose aja kan. Nah, nanti misalnya gue pilih pose yang gue lagi duduk begini. Nah, itu nanti dia di sini ya lah. Nah, ini kita bisa milih nih gitu kan, strength posenya, apakah mau dibikin essence. Essence itu artinya control the level of pose influencers image gitu. Jadi kalau essence tuh ya nggak terlalu ngikutin, balance ngikutin tapi sedikit ngikutin. Kalau exact harus bener-bener persis sama pose kontrolnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue bikin foto posenya kayak gini gitu, lagi begini gitu kan, gimana sih? Ya lagi gini gitu, terus habis itu gue upload. Nah, nanti di sini dia akan posenya itu nanti ngikutin banget kalau kita pilih exact gitu ya. Nah, itu. Terus habis itu ada director mode. Nah, ini juga director mode ya, enak juga nih. Jadi kalau misalnya kita daripada ribet-ribet gue harus ngupload pose-pose segala macam, kita bisa pilih director mode. Kalau misalnya kita mau yang versi gampang gitu kan. Nah, dari director mode ini kita tinggal tarik-tarik aja. Misalnya mau ini posisinya di mana, kita bisa rotate orangnya nih, tuh. It's bisa di-rotate, diputer. Nah, tuh. Jadi bisa jadi kayak hampir kayak ruang 3D tuh. Jadi ngadep belakang segala macam bisa diputer di sini tuh. Ya, bisa ngadep depan, ngadep samping, agak 45 derajat angle-nya agak ini, kayak gitu-gitu lah di sini nih. Nah, habis itu kita bisa juga nambahin orang gitu. Jadi dalam satu scene atau dalam satu gambar itu kita bisa memilih menempatkan maksimum 2 sih, nggak bisa ditambahin lagi nih gitu kan. Maksimum 2 karakter yang ada di dalam sini. Nah, habis itu kita juga bisa resize karakternya, digedein atau dikecilin banget. Bisa digedein banget nih, ini orangnya ada di sini gitu kan.
Ya digedein banget orang ada di sini gitu kan. Nah ini yang orangnya di belakang nih jadi agak kecil gitu, jauh gitu kan. Nah ini scenery-nya kayak gini gitu. Kita bisa dengan mudah kita tinggal pilih director mode terus kita menempatkan ini posisinya kayak gini. Jadi bisa dengan mudah lah kayak gini. Makanya gue bilang ini cocok buat pemula gitu kan karena kayak gini. Nah, kalau kita pilih director mode, maka di sini nanti akan ada additional prompt ya yang kita bisa masukkan. Yang pertama adalah first character. First character tuh yang merah ini tadi kan. Nah, first karakternya nanti bentuknya mau kayak gimana? Tentang apalah karakternya gitu kan. Yang kedua adalah second karakter. Ini second karakter yang biru. Nah, jadi nanti dia mau kayak gimana sih karakternya itu tadi gitu. Misalnya yang satu tikus, yang satu kucing gitu kan. Nah, itu nanti tinggal dimasukin aja nih ke dalam prompt yang ada di sini prompt karakternya gitulah ya susah banget gitu kan. Nah kayak gitu terus habis itu di sini juga kita bisa memberikan namanya describe background gitu ya, background prompt di sini gitu. Jadi nanti tinggal masukin aja background promptnya di sini terus habis itu nanti kita hasil gambarnya akan bersesuaian sama backgroundnya gitu. Nah terus habis itu berikutnya ini kan kalau director mode ya, ini gue balikin lagi director mode. Kalau gue nggak mau pakai director mode tinggal dihilangin. Ini yang versi sederhananya dari sini. Nah, nanti ya udah tinggal masukin promptnya di sini terus beres. Habis itu berikutnya di sini ada exclude from image. Nah, ini sebenarnya kalau dari kalau misalnya kita ngomongin image generations pakai teks itu ada dua sebenarnya promptnya. Yang pertama adalah positive prompt, yang kedua adalah negative prompt gitu kan. Kalau negative prompt itu adalah prompt yang bertujuan untuk sesuatu hal ya, pokoknya intinya sesuatu hal yang nggak boleh ada di dalam gambar. Misalnya kita masukin kayak gini gitu kan, nggak boleh ada gambar tikus misalnya, no mouse atau mouse aja bilang gitu, atau cats gitu kan, nggak boleh ada kucing di dalamnya gitu kan. Nah ya udah tinggal dimasukin aja nanti diiniin, terus ya udah tinggal pencet generate, nanti dia hasilnya nggak akan ada gambar kucing gitu kan, mouse cats gitu kan gitu. Nah udah kayak gini terus habis itu nanti kita tinggal pilih tombol generate gitu. Jadi ini buat nyuruh AI-nya untuk tidak menginclude gambar tertentu atau menginclude objek tertentu dalam suatu gambar itu gitu kan. Nah tadi style control udah gue bahas aja di sini ada banyak banget style yang kita bisa pakai. Di sini ada 3D anime, classics dan whatever. Kan misalnya gue masih pakai cinematic gitu kan, ya udah biarin aja pakai cinematic gitu kan. Terus gue tinggal pencet generate thread. Nah nanti dia akan ngegenerate gambarnya ini di sini. Nah biasanya by default itu dia generate sekitar 4 variations dari gambar itu gitu. Nah variations ini dikontrol dari mana kayak gitu. Nah itu biasanya ada namanya lagi opsinya namanya seeding gitu kan, based on seednya. Jadi dia kalau seednya dirubah, dia dibikin random ini per 4 ini, nanti dia akan menghasilkan gambar yang berbeda-beda gitu ya. Kita lihat aja gambar jadinya ya, kurang lebih kayak gini lah gambar jadi. Misalnya di sini ada gua yang bikin yang jadi sebagai short careers kayak gitu ya. Nah terus sini ada yang professional looks, di sini ada dream gitu kan. Nah kayak gitulah. Nah tadi sambil tunggu biarin aja. Terus abis itu di sini gua akan ngebahas soal masalah actor builder. Mungkin main kekuatannya di art flow ini itu di aktornya ini ya. Jadi actor builder. Jadi kalau misalnya kita mau bikin karakter konsisten pakai muka kita, kan gue sebenarnya udah ngebahas di video-video sebelumnya ya kan. Kalau misalnya gimana sih caranya bikin karakter ngedit foto gitu kan, atau bikin karakter gitu pakai Nano Banana gitu. Gampang banget pakai Nano Banana, kan tinggal masukin dan karakter udah benar konsisten. Tapi kan lo harus lo harus ngupload fotonya dulu, bikin karakter sheetnya dulu segala macam, baru nanti hasilnya bisa. Nah tapi kalau misalnya di Artflow ini kan, makanya gue bilang kenapa ini cocok buat beginner, karena kita tinggal ini masuk ke actor builder, nanti tinggal pilih create your AI actor. Nah nanti di sini kita bisa pilih ya ya ini ternyata gue harus bayar ya. Kita bisa pilih AI actornya, kita bisa masukin upload 10 foto gitu kan. Nah nanti dari 10 foto itu nanti hasilnya adalah satu karakter yang bentuknya kayak gua ini gitu. Nah jadi kayak gitulah, tinggal ya masukin ininya aja, teks dan segala macamnya. Terus habis itu namanya siapa, gendernya apa, male atau female, kayak gitu lah ya. Nah terus habis itu nanti hasilnya bentuk kayak gini. Nah harus diingat bahwa kalau misalnya bikin aktor baru itu biasanya butuh waktu lama.
Kenapa kayak gitu? Karena gue balik lagi gue bilang ini teknologinya teknologi lama dia pakainya gitu kan. Jadi dia bener-bener nge-training dari awal tuh, mukanya diambil dari foto-foto yang kita udah upload, terus nanti hasil mukanya itu ditempelin ke namanya, nggak tahu ya gue di belakangnya pakai apa ya, tapi kayaknya sih pakai LoRa gitu kan, atau Lorem Adaptations. Jadi dia nanti masukin pakai itu jadi bikin model baru dari muka kita gitu. Nanti hasilnya adalah kalau kita udah bikin aktor kayak gini ya kayak gini tuh bentuknya ya. Nah nanti misalnya terus hasil outputnya dari sini apakah sekonsisten itu apa enggak sih gitu kan ya. Coba kita lihat aja nih muka gua kan, nih muka gua gini gitu kan, terus abis itu di sini nih muka gua ya cukup konsisten sih tuh, kelihatan kan muka gua nih, terus di sini juga ada muka gua meskipun juga ya kayak gini gitu kan. Nah salah satu yang gua nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menurut gua agak aneh gitu ya, ya mungkin kalau dari sisi kalau kita bikin gambar-gambar fantasi kayak begini atau mungkin gambar-gambar profesional shot gitu kan, bikin pakai Artflow ini mungkin masih cukup make sense gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena dia biasanya gambar-gambarnya lebih ke arah plastik dan tidak terlalu realistik gitu kan. Nah kayak gini nih. Nah tapi kalau misalnya kita gambar-gambar yang realistik kayak gini, biasanya jadi bentuknya aneh nih. Misalnya contohnya gini ya, nih gua tuh kayak gini kayaknya nggak ngepas gitu kan, badannya mukanya kayak gini, palanya terus badannya gede banget, gua anjir badan gua gitu kan, jadi kayak nggak ngepas gitu. Terus juga kalau kita lihat ya body konsistensinya juga, misalnya nih ya di sini badannya agak gede gitu kan, tinggi, nah badannya berotot, terus di sini badannya jangkung, tuh badannya jangkung kan, terus di sini ya apalagi nih ini kayaknya pendek deh karakternya kayak gitu kan. Jadi dia benar-benar karakter, kalau dari sisi ngomongin karakter konsistensi, kalau face gua nggak meragukan, face-nya bagus nih, lihat ya dari sisi shadow-nya aja dia bisa bikin yang bagus. Tapi kalau dari sisi kalau dari sisi bentuk badan atau body shape itu kayaknya nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya pakai menurut gua masih tetap paling bagus sih yang paling mutakhir ya, Nano Banana. Kalau misalnya kita mau generate ngedit gambar terus atau mau generate karakter yang konsisten, bisa nonton video gua lah itu ya. Nano Banana tuh udah paling mantap gitu. Nah oke, jadi itu ya hasil outputnya ya. Nah terus habis itu selain Image Studio kita bisa ngapain lagi sih di Artflow ini? Nah terus kita bisa juga melakukan editing. Jadi misalnya gue ada satu foto kayak gini gitu kan, atau satu gambar yang udah gue edit, atau nanti mungkin bisa ngupload sendiri ya di sini. Nanti kan ini tinggal edit, kita upload sendiri gitu kan. Nah nanti dari hasil gambar ini yang kita udah upload atau kita pilih based on yang udah di generate Image Studio tadi, kita bisa pilih di sini ada opsi-opsinya. Yang pertama adalah edit mode. Kalau edit mode instruct artinya kita menyuruh AI-nya untuk bisa melakukan sesuatu gitu kan. Lu ngelakuin ini ya, atau edit bolanya jangan warna ini ya, kayak gitu. Based on text gitu ya. Di sini nanti kita tinggal masukin teksnya bla 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 bla. Lalu di sini ada in paint. In paint tuh artinya adalah kita bisa gambar, misalnya nih ya, bolanya yang ini gue gambar nih bulat, bla bla bla. Habis itu masukin teksnya dada. Nah, nanti di situ nanti dia akan berfokus ngeganti yang bagian di in paint aja, yang ditandain aja, yang dibunerin gitulah ya, gitu. Nah, terus ada juga opsi erase. Erase ini opsinya adalah menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan. Kalau in paint kan tadi merubah gitu kan, spesifik bagian tertentu. Kalau erase menghapus bagian tertentu gitu, tinggal nanti dibunerin aja. Misalnya gue nggak pengen megang bola gitu kan, misalnya gue pengen megang apa ya megang sendal gitu kan, jadi dia ngelempar sendal gitu. Nah bisa juga itu, nanti tinggal kasih in paint di sini digambarin, abis itu nanti tinggal masukin promptnya gitu. Kalau erase di sini nggak ada promptnya ya, nanti dia benar-benar cuma ngilangin doang. Kalau in paint tadi bisa diganti-ganti gitu. Nah kalau instruct artinya dia benar-benar totali ngerubah gambar ini ke dalam bentuk tertentu gitu. Nah kalau di instruct ini biasanya juga ada yang gue bilang lagi kan, gue suka platform ini sebagai contoh karena dia kasih kita banyak case study di sini atau contoh-contoh kasus gitu. Nah di sini ada banyak nih editnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngedit gambar itu ada banyak nih opsi-opsinya, dari mulai yang flat layout fit, ada character sheet, ada Gagentic transformation, elixir of youth, dan masih banyak lagi di sini gitu kan. Nah ini enaknya adalah misalnya kita contohnya ini ya,
gue pengen bikin muka gue jadi anak bocah atau jadi bayi lagi, tinggal pencet aja di sini, nanti hasilnya adalah di sini prompt-nya akan otomatis terisi. Jadi kalau misalnya kita mau ya curi-curi prompt segala macam kayak gitu, ya udah tinggal buka aja di sini, klik. Nah, nanti dia keluar prompt-nya, ya ini nanti bisa dipakai, entah lu mau pakainya di sini atau lu mau dipakai di platform lain juga bisa aja kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Jadi caranya kurang lebih kayak gitulah kalau misalnya mau ngedit gambar ya di sini. Nah, terus habis itu kalau make varian kan tadi cuman ya ada satu gambar, lu tinggal upload aja gambarnya ke sini, terus nanti dia jadi bentuk varian-varian yang berbeda, sama kayak gini yang tadi kita bahas kan. Jadi misalnya gue generate gambar orang main basket, gue main basket gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya bikin varian, nanti dia ubah seedingnya, namanya seedingnya itu akan dirubah. Nah, nanti dia akan punya banyak variasi dari gambar tersebut kayak gitu sih. Nah, oke. Terus berikutnya, oke, ini gue udah banyak demo ya, tapi ini materinya kayak agak ketinggalan, tapi kurang lebih ini ya. Nah, ini yang tadi gue jelasin semua, ini kurang lebih kalau mau detail penjelasannya di sini ada di sini ya. Opsi-opsinya ada director mode, ada by reference, guidance, dan seterusnya. Oke, apalagi ini di sini ternyata ada alat edit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau setelah gambar dibuka gitu, sebenarnya ada opsi-opsi lainnya selain ngedit ya. Jadi di sini ada variasi. Tadi kita udah bahas soal masalah variasi. Jadi bikin satu variasi dari suatu gambar. Di sini gue mau bikin dia ngapain lagi gitu, itu bisa juga dilakukan. Habis itu berikutnya di sini ada upscaling. Upscaling itu artinya jadi dari gambar kecil, ini kan gambarnya mungkin nggak terlalu tajam atau kecil, bisa di resize jadi gede banget kayak gitu, tinggal pilih upscaling aja. Bisa diedit, itu ngedit gambar, kita mau ngapus bagian-bagian tertentu dalam suatu gambar bisa di situ. Remove background yang paling umum, bisa ngapus background gitu. Jadi gambarnya lebih ya nggak ada backgroundnya, transparan gitu. Terus bisa expand image, itu ini buat permainan aspek rasio. Sebenarnya gue udah bikin video gitu pakai Nano Banana, cuman pas gue tes ini juga kayaknya hasilnya kurang bagus gitu. Tetap yang paling jauh paling mantep tuh Nano Banana gitu buat bikin aspek rasio. Nontonlah videonya, udah ada, gua upload. Habis itu di sini ada create video juga, ada download, ada share, apalagi nih, ada banyak nih opsinya, ada delete juga, ada copy prompt juga nih. Nah, kayak gitu-gitulah. Ini bisa dibaca sendiri dan dilihat sendiri lah. Ini banyak nih opsinya gitu ya. Nah, kalau untuk video sendiri ini gua gak sempet bikin ya. Karena ini lo harus berbayar untuk bikin video gitu kan. Nah, kalau gua pribadi untuk spesifik platform terus gua harus bayar, tapi gua sih bayar nggak ada masalah. Cuman maksudnya gua ngeliat dulu hasilnya kayak apa. Nih gua kasih lihat ya. Nih hasilnya misalnya Harry Potter nih. Nih, ini agak lama bukanya nih. Nah, hello, I'm Hori Patter. Tuh. Welcome to the Magic. Jadi mukanya tuh kayak yang bergerak cuman mukanya doang gitu kan, segala macam. Makanya balik lagi gue bilang ini teknologinya udah jadul dia nih, udah ketinggalan zaman gitu kan. Nah, ini teknologi zaman dulu pakai Stable Diffusion untuk ngebentuk mukanya tuh dibikinin gerak-gerak dikit gitu. Nah, jadi kalau misalnya video menurut gue kayaknya kurang pas gitu. Makanya gue sih pakainya yang free aja buat buat ngetes-ngetes aja dan ngeliat-ngeliat gitu kan di sini. Nah, ini banyak sih, ada Elon Musk juga tuh. Elon Musk ngomong. Here's Snugglebug. Tuh. Tapi dia cuman facial mukanya doang yang berubah gitu. Tapi badannya atau ininya tuh nggak berubah gitu. Jadi mager lah kalau video studio ini, kita bisa lihat lah di sini hasilnya gitu. Terus di sini juga ada Story Studio. Story Studio itu adalah ya kalau mau bikin shot gitu kan, segala macam gitu kan, kayak gini. In the weightless embrace of space, Jadi di sini ibaratnya kayak slideshow doang gitu. Jadi ada satu gambar, ada voice over, terus jadi slideshow kayak gitu. Jadi untuk generate shot segala macam itu bisa pakai Artflow kayak gini ya bentuknya. Balik lagi kayaknya menurut gua kayaknya kurang pas gitu ininya. Tapi kalau teman-teman mau coba ya silahkan aja gitu ya di sini. Nah, terus ya di sini ada menu-menu lainnya, resources, join Discord, sama earn money ya kayak gitulah. Opsi-opsi dari Artflow sini gitu kan. Nah, terus abis itu sebenarnya gitu ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita scroll down ke bawah, di sini ada product of the day, product hunt. Nah, ini bener-bener real deal ini kan gitu ya. Ini kalau misalnya satu produk itu bisa masuk produk number one product of the day di product hunt, itu artinya produknya bener-bener bagus banget gitu. Ya ini lahir produknya ada date-nya nggak sih? 2 tahun yang lalu gitu ya. Pas pertama kali ini mereka bikin itu, ini masuk ke produk hunt, terus habis itu jadi number one product hunt of the day, itu artinya produknya bagus banget gitu. Nah, jadi ya sebenarnya buat gua pribadi reviewnya adalah produk ini tuh memang bagus gitu kan. Terus
Oh iya, by the way ini teman-teman kalau misalnya mau ngeliat reviewnya dia bisa lihat ya, masuk di sini produk keprodukan product of the day, nanti di sini bisa lihat review-reviewnya, hasilnya kayak gimana gitu. Kalau buat gua pribadi, gua ngelihatnya ini platformnya memang bagus banget buat pemula karena opsi-opsinya atau user interface-nya tuh sangat gampang dipakai. Cuman jeleknya adalah ya itu model-modelnya mereka kayaknya nggak update gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka update modelnya, wah kayaknya rame ini platformnya bakalan rame gitu. Nah jadi kayak gitulah ya. Kurang lebih review gua dan teman-teman. Tapi yang bisa dipakai dari sini ya itu tadi banyak nih ininya template-templatenya yang bisa kita copy-copyin dan kita bisa pakai buat kebutuhan kita nih. Nah ini kan ada banyak contohnya yang bisa kita pakai buat ini ya. Nah mungkin nanti gue bikinin video ya satu-satu dari sini gitu kan, ngetes gue ambilin satu-satu dan gue bikin video satu-satu di sini supaya teman-teman punya banyak perspektif gitu untuk nyari gambar tuh bisa use case-nya atau studi kasusnya bisa dibikin kayak apa aja kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih, geng. Materi gua kali ini nggak banyak-banyak soal Artflow. Ya kalau misalnya teman-teman mau coba gitu kan Artflow, silakan aja gitu. Websitenya ada di artflow.ai gitu, terus bisa ya dicoba di sana ya. Oke. Mungkin itu aja, segitu aja dari video gua. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ website gua juga. Ya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol bisa lihat situ lah ya. Oke, lagi semua. Oke, bye.